di channel terbaik untuk belajar digital marketing di sini aja. Dan terima kasih buat kamu yang sudah senantiasa menonton video tutorial saya tentang belajar digital marketing dari step by step, dan kamu sampai ke tahap ini. Saya ucapkan terima kasih buat kamu. Saya tepuk tangan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan share, dan membagikan video ini ke seluruh teman-teman yang lain, untuk yang teman-teman kamu yang lain bisa mempelajari apapun itu tutorial yang saya bagikan. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Amos ya. Saya adalah seorang digital marketing ya. Saya bisa membuat web design, editing video, mengajar tentang training of trainer of digital marketing, dan banyak lagi ya. Nah, ini sebelum kita mulai, saya kasih tahu dulu kepada kamu bahwa kamu yang pengen belajar dasar-dasar digital marketing, silakan buka website mahirclosing.com ya. Karena di website mahirclosing.com itu, teman-teman, saya sudah membagikan berbagai macam cara tutorial digital marketing itu sendiri. Ada cara menulis artikel supaya banjir orderan, ada cara bisa berkomunikasi secara hypnoselling supaya calon prospek kamu kebelet dengan apa yang kamu tawarkan, ada cara juga untuk mendesain website, landing page, sales page, sehingga siapapun customer Anda semakin yakin dengan penawaran Anda, dan berbagai macam cara. Dan ada juga Android developer dan Excel dan segala macam. Nah, buat kamu yang belum pernah buka situs mahirclosing.com, pertama-tama silakan Anda buka Google Chrome Anda ya. Dan ketika Anda sudah buka Google Chrome Anda, maka silakan Anda ketikkan saja di tulisan di sini, yaitu mahirclosing.com. Oke? Nah, kalau sudah, kamu akan diantarkan ke halaman situs depannya nih, teman-teman. Nah, di sini kamu bisa mempelajari tentang jago nulis artikel dengan metode 3 langkah kilat banjir orderan. Dan ini harga biaya kursusnya cuma 500.000. Lalu ada belajar bahasa hypnoselling, bagaimana supaya kita mempresentasikan produk, menawarkan produk kepada calon customer, dan mereka sebegitu yakin dan semakin kebelet dengan apa yang Anda tawarkan, sehingga dia tidak bisa mengkritisi produk Anda. Dan ini kursusnya cuma Rp199.000. Dengarkan baik-baik. Dan Anda bisa lihat di sini juga, dan bagaimana rasanya kalau Anda seorang pemula nggak bisa berpromosi lewat dunia digital. Nah, di sini ada tutorial pemasaran digital, dan Anda bisa melihat di ambil kelas di sini. Anda lihat di tombol ambil kelas. Saya klik ya tombol ambil kelas. Lalu saya akan diantarkan ke media course-nya. Di sini ada course kontennya. Silakan Anda lihat expand all. Di situ kurs pertamanya adalah pengenalan tentang materi jurus digital marketing pemasaran produk. Lalu sesi pertamanya kita membangun platform untuk pemasaran. Sesi keduanya perbandingan dalam aspek pemasaran. Sesi ketiganya menentukan target pemasaran dalam aspek penjualan. Nah, buat kamu yang pengen membeli produk ini, silakan kamu akan belajar online. Dengarkan baik-baik, kamu akan belajar online di sini dan mendapatkan sertifikat dari sini juga. Nah, untuk pembelanjaan kamu silakan klik di sini, masukkan voucher prakerja, dan perlu Anda perhatikan baik-baik bahwa siapapun bisa mengambil kursus ini walaupun kamu tidak terdaftar prakerja, yaitu menggunakan jalur independen atau jalur reguler. Oke? Sudah paham ya? Kalau Anda sudah paham, silakan tanya di sini. Nomor rekeningnya Anda akan dibawakan untuk transfer pembayaran. Nah, untuk pemesanan silakan ke nomor 0812-8603-9985, dan di sini silakan Anda klik tombol masukkan voucher, itu akan diarahkan ke adminnya. Atau Anda bisa lihat di kiri di bawah ini, Anda bisa ngobrol dengan adminnya untuk misalnya mau beli produk apa, mau ikut program kursus apa di sini ya. Oke, kita langsung masuk ke metode rahasia dan ajib dan trik jitu, rahasia jitu. Belajar bagaimana caranya mengenal tentang sebuah peristiwa pemasaran digital, yaitu 20 tipe bahasa ajaib yang buat konsumen kamu kebelet dengan penawaran Anda. Belajar digital marketing gratis bersama Amos TV. Oke, teman-teman, sebelum itu silakan subscribe, like, komen dulu. Saya tunggu dari sekarang. 5. Terima kasih buat kamu yang sudah komen, like, subscribe. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, seringkali bukan kamu merasakan ketika kamu menawarkan produk, kalimat penawaran kamu itu aja, dan bahkan tidak ada variasinya, tidak ada inovasi bahasanya, kalimat penawarannya dari kemarin seperti itu, nggak jauh-jauh daripada itu. Sehingga apa yang terjadi nih teman-teman, banyak orang-orang tuh kurang sadar bahwa
penawaran itu seperti yang hal biasa, hal yang mungkin ya begitu-gitu aja. Tetapi karena Anda menganggap hal penawaran itu hanya sekedar posting-posting aja, atau penawaran itu sekedar menawarkan saja gitu, tanpa ada sebuah perintilan tujuan dan segala macam, itu akan membuat segmentasi pemasaran Anda tidak melebihi daripada yang Anda ekspektasikan. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih caranya membuat si customer itu terasa tidak bosan dengan penawaran Anda? Perlu digarisbawahi, terasa tidak bosan. Seringkali kita menawarkan sesuatu, customer apa sudah bosan. Ingat, market itu akan merasa jenuh kalau Anda melakukan penawaran itu saja. Supaya Anda tidak melakukan penawaran itu saja, mari perhatikan video ini. Mau? Oke. Dan Anda harus dengarkan baik-baik bahasa saya. Variasi bahasa verbal akan mengubah metode promosi Anda semakin lebih baik lagi daripada semuanya. Misalnya, ketika Anda menjual produk, katakanlah jual produk A gitu, Anda tawarkan kepada customer Anda melalui media Facebook atau Instagram. Misalnya, contohnya dijual produk ini harga 500.000 buat kamu yang beruntung dari sekarang. Nah, kayak gitu tuh kalimat penawarannya. Besok juga sama, buat yang beruntung. Jadi nggak jauh-jauh kata-kata beruntung, tapi itu akan memberikan kesan yang membosankan bagi calon customer kamu. Itu bisa kita gunakan 1, 2, 3 kali aja supaya valid. Melebihi itu orang akan melihat itu aja dan bosen. Nah, kalau produk kan kita tidak mungkin mengganti ya. Yang kita ganti adalah bahasanya. Sebenarnya itu tidak ada produk yang baru di dunia ini gitu. Yang ada diperbarui. Tidak ada bahasa yang baru, yang ada diperbarui. Tidak ada penawaran yang baru, yang ada direvolusi metode penawarannya. Seperti itu. Nah, saya akan bongkar kepada kamu 20 rahasia variasi kalimat penawaran. Perhatikan baik-baik, karena ini sangat penting, sangat luar biasa. Maka daripada itu saya tidak membagikan kepada yang lain, saya hanya bagikan kepada kamu. Silakan bagikan kepada teman-teman kamu juga, supaya mereka merasakan perbedaan dan manfaat belajar gratis digital marketing bersama Amos TV. Nah, 20 variasi kalimat penawaran ini, pertama, berikan sebuah kalimat gratis. Gratis, kedua diskon, ketiga bonus, keempat hadiah, kelima garansi, selanjutnya jaminan, voucher, paket, cashback, kesempatan terbatas, penawaran terbatas, poin, data, testimoni, display, sampel, trial, demo, coba. Misalnya, contoh kalimat penawaran yang sudah saya bagikan, misalnya gratis untuk 3 pembeli pertama khusus hari ini. Berarti saya menggunakan kalimat penawaran gratis. Nah, kalimat penawaran gratis ini Anda bayangkan saya lakukan ini selama 1 bulan lamanya. Karena sudah 1 bulan lamanya, sehingga akan menimbulkan rasa bosan bukan kepada calon customer, calon pembeli kita, calon target kita. Penawarannya ini aja. Si customer kan akan melihat aktivitas Anda. Oh, hari ini dia nawarin ini, besok dia menawarin hal yang sama, esoknya hari kayak gini lagi bahasanya. Sampai 1 bulan lamanya terus itu yang dia lakukan. Apa yang terjadi? Kecenderungan bosan. Sehingga konsumen kamu, calon konsumen kamu akan merasa bosan karena kalimatnya itu aja. Nah, oleh karena itu mengapa kita harus mempelajari variasi bahasa verbal itu, teman-teman. Nah, ketika saya sudah merasa bahwa saya sudah mempelajari dari Amos TV, misalnya saya seorang pemula, saya belajar di materi digital marketing Amos TV, dipelajarin bahwa kalimat penawaran itu cuman hanya gratis-gratis aja. Misalnya yang sering biasa saya lakukan, karena itu terkesan familiar bagi saya, akhirnya saya tidak sadar bahwa itu menciptakan rasa bosan kepada calon pembeli. Nah, esoknya hari saya merubah bahasanya menjadi misalnya data, ya data. Berarti saya tinggal gunakan bahasanya, ya kita simpan dulu di notepad. Ya, ini yang sering saya gunakan. Nah, saya gratis 3 pembeli pertama khusus hari ini. Nah, kalau misalnya Anda perhatikan baik-baik di sini, kalimat gratis ini saya ganti dengan kalimat data ya. Oke, dengan penggunaan kalimat data, bagaimana caranya? Misalnya gini, terdata sudah, misalnya kalau bahasa verbal terdata itu sampai serupa dengan data terbukti ya. Data itu kan bukti valid ya, terbukti 3 pembeli
ya, pembeli pertama, tiga pembeli hari ini yang membeli produk misalnya kami titik, lalu silakan pesan sekarang karena 3 pembelian lagi akan ditutup. Nah, misalnya contohnya seperti itu, menggunakan bahasa data. Boleh nggak seperti ini? Boleh, ya. Nah, misalnya poin, ya. Saya kenapa dari yang susah terlebih dahulu? Mungkin kalau diskon Anda sering dengar, bahkan hadiah, giveaway sering dengar juga. Tapi yang bahasa-bahasa data ini jarang Anda mungkin mendengar. Nah, saya akan bongkar. Nah, kalau bagaimana yang poin? Kalau poin sederhana aja. Dapatkan ya kan poin 100 ya kan 100 ya kan poin 100 bagi kamu ya kan bagi kamu yang senantiasa belanja produk ini ya kan. Kumpulkan sampai 100 poin hingga kamu mendapatkan mendapatkan diskon atau penawaran. Teman-teman perhatikan baik-baik. Untuk kalimat poin ini sebenarnya adalah si customer itu diperintahkan secara tidak sadar atau diiming-imingkan, ya bahasanya diiming-imingkan tuh terlalu kejam ya. Mungkin diberikan sebuah janji gitu ya, bahwa kalau sudah terkumpul poin ini kamu akan dapat giveaway, dapat gratis, dapat diskon. Nah, untuk penggunaan kalimat poin itu dia harus dikolaborasikan dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Contohnya kalimat poin di sini. Nah, tolong editor ya. Di sini saya kalimat poin nih. Di sini kalimat poin dikawinkan dengan kalimat gratis. Jadi kumpulkan sampai 100 poin hingga kamu mendapatkan gratis piring cantik. Kumpulkan 100 poin hingga kamu mendapatkan diskon 25%. Kumpulkan 1000 poin hingga kamu mendapatkan bonus produk ini 1. Ya, itu poin. Kalau data yang perlu digarisbawahi, data itu tidak perlu dikolaborasi. Ya, data itu bisa subjektifnya tunggal. Ya, objektifnya tunggal. Data itu artinya tidak perlu bantuan dari kalimat lain, dia bisa berdiri sendiri untuk kalimat penggunaan promosi data. Nah, di sini ada lagi nih teman-teman, yang serunya, yang enaknya, apa yang kira-kira susah? Bonus, mungkin Anda sering membaca, sering melihat hadiah, garansi, jaminan. Oke, jaminan sudah juga ya, paket sudah juga, cashback apalagi, ya kan, kesempatan. Nah, ini kesempatan terbatas. Nah, ini mungkin yang Anda belum pernah dengar ya, kesempatan terbatas. Oke, saya akan merangkai sebuah kalimat kesempatan terbatas. Kesempatan terbatas, oke? Misalnya, kesempatan terbatas hanya untuk 10 pemesan pertama. Apakah kamu salah satunya? Dapatkan produk ini segera dan take action sekarang juga ya. Nah, ini menggunakan kalimat kesempatan terbatas, dan perlu diperhatikan kebanyakan orang itu menggunakan kalimat kesempatan terbatas itu malah batasnya itu tinggi. Misalnya kesempatan terbatas hanya untuk 100 pembeli pertama. Ya ampun, itu bukan membatasi. Kalau untuk kesempatan terbatas, kita memperkecil ruang lingkupnya untuk si konsumen itu bisa membeli produk itu. Misalnya kita benar-benar berikan 3 pembeli pertama, ya kita luncurkan 3 pembeli pertama. Lalu bagaimana kalau misalnya ada ternyata 10 orang yang ingin membeli, ya kan, ya itu tidak apa-apa kan. Intinya kita membatasi semakin sempit sehingga si calon konsumen merasa bahwa produk ini adalah produk spesial, bahwa produk ini adalah produk special edition, limited edition. Nah, hal-hal seperti itu yang akan memberikan sebuah penawaran yang bagus buat kamu. Untuk penawaran terbatas itu hampir sama dengan kesempatan terbatas. Testimoni ya, misalnya testimoni ini mungkin sering banget orang-orang membaca dan melihat ya. Testimoni misalnya terdapat sebuah penawaran dengan bahasa testimoni dulu di headline-nya, di judulnya, lalu penawarannya. Itu biasanya testimoni kan di akhir. Nah, banyak juga yang melakukan promosi testimoninya ditaruh di atas gitu. Misalnya
dalam sebuah penawaran saya sudah membuat headline, yaitu judul penawaran. Lalu setelah judul penawaran kan pastinya ada namanya konten. Kalau sudah ada konten, lalu ada testimoni, ya kan? Kalau sudah ada testimoni, lalu ada sebuah data. Yang tadi itu data, misalnya 128 orang sudah membeli, ya kan? Kalau sudah ada data, lalu ada namanya closing, ya. Ke nomor mana nih misalnya, ya kan? Pembeliannya ke nomor mana gitu ya. Setelah itu ada namanya NB atau note, ya. Misalnya note-nya 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Headline kan judulnya, lalu kontennya apa, testimoni. Nah, ini kan sebenarnya terpisah nih, ya. Berarti kalau misalnya data, dia bisa di atas juga, ya. Jadi sebenarnya banyak banget orang yang akhirnya testimoninya dipindahin ke sini, misalnya, ya kan? Habis headline penawaran, langsung testimoni, lalu ada konten testimoni, misalnya Agus sudah perkenalkan, saya Agus, saya sudah membeli produk ini. Nah, jadi testimoninya dipindahin ke atas, lalu setelah itu konten. Jadi kalau dalam sebuah badan copywriting sendiri, artinya kita buat postingan penawaran menggunakan copywriting, tentu kita memiliki sebuah dasar, ya. Dasarnya tadi sudah saya sebutkan, dasar tata letak dalam sebuah penawaran produk, ya kan. Nah, biasanya ada namanya judul penawaran. Setelah judul yaitu konten, ya, konten tentang produk itu sendiri, ya kan. Setelah ada produk itu sendiri, lalu cara order. Itu doang kan kebanyakan. Rata-rata itu dasarnya itu ini semua nih, 3 hal ini. Perhatikan baik-baik, dasarnya itu cuma ada headline, ya, lalu konten, lalu cara order, ya kan. Itu doang dasar dari penawaran orang-orang awam, ya kan. Biasanya dijual rumah ini, baru kontennya ada, rumah ini luasnya segini. Nah, untuk pembelian silakan hubungi. Itu sudah biasa dalam metode misalnya rangkaian copywriting. Jadi buat teman-teman, untuk rangkaian copywriting ini biasa dilakukan seperti ini. Headline, konten, cara order. Tetapi seiring berkembangnya revolusi zaman, sehingga orang mulai kreatif dan berinovasi lebih supaya bisa meyakinkan penawarannya, yaitu menggunakan bahasa copywriting dan metode teknik copywriting sendiri. Nah, akhirnya sebelum konten muncullah misalnya sebelum konten muncul data, ya kan. Ya, terdata 129 pembeli di bulan ini, ya kan. Keren nggak? Ada datanya. Baru display itu adalah gambar produknya, ya kan. Lalu abis itu apa lagi? Masuklah konten itu, ya kan, memperkenalkan apa fungsi produk ini, ya kan. Apa produk ini, apa itu produk ini, ya kan. Lalu manfaat produk ini, ya kan. Misalnya kelebihannya produk ini, setelah itu khasiat daripada produk ini. Nah, jadi oke, habis konten masuk ke dalam testimoni. Lalu kan masuk testimoninya, ya. Misalnya Agus sudah membeli produk ini dan merasakan perubahan. Nah, misalnya apalagi Tono sudah membeli produk ini. Jadi testimoni. Setelah testimoni, cara beli, ya kan, cara pemesanan misalnya. Oke. Nah, ini kita udah mulai ini, ya. Akhirnya direvolusi lagi. Apalagi nih, terkadang diperkuat lagi sama ahli dalam digital marketing itu, diperkuat lagi. Ada orang yang memang sub headline-nya dibikin sini, sub headline, ya, habis cara pemesanan dia bikin lagi sub headline, ya. Sub headline lain itu misalnya ditulisnya produk ini sisa stok, ya, seperti itu. Misalnya sisa stok, misalnya tinggal 99 saja. Kami tidak bertanggung jawab jika produk ini kehabisan, ya, dan Anda ketinggalan, ya kan. Nah, ini sub headline nih.
dia bikin kalimat besar dalam sebuah penawaran. Ya, cara pemesanan kan misalnya order. Nah, ini hubungi, ya, transfer, barang dikirim, ya kan gitu kan. Seperti itu. Kalau pemesanan mah itu aja gitu kan. Nah, cuman di sini nanti saya akan kupas lagi sebuah rangkaian untuk copywriting itu sendiri ya. Tapi secara gambaran besar Anda ngerti dulu nih. Nah, setelah itu display ini kan gambar produk ya, gambar produknya, testimoninya, poinnya, datanya. Ada juga sampelnya, contoh produknya. Bisa kita lakukan misalnya sampel. Sampel itu nggak mesti si calon pembeli itu beli produk kita, tetapi berbicara sampel, berbicara kita bisa membandingkan mana produk yang asli, mana dengan produk yang tiruan. Itu berbicara sampel. Jadi nggak selamanya si konsumen itu bisa memegang produknya, bisa mencobai, mencicipi. Kayak misalnya sampel-sampel beli durian kan ada sampelnya ya, silakan dicoba dulu. Nah, kalau misalnya produknya digital, artinya si konsumen itu tidak bertemu dengan kita, dia hanya melihat, ya berarti kita hanya menunjukkan sampel perbandingan produk asli dengan palsu, atau sampel-sampel yang berciri khas dan spesifik. Ya, sampel, trial, demo, coba itu hampir sama. Kita bisa gunakan kalimat-kalimat ini. Nah, itu adalah variasi kalimat penawaran. Misalnya lagi, saya akan berikan sebuah contohnya, dan ini yang terakhir. Handphone Oppo terbatas hanya untuk 3 pembeli pertama. Perhatikan, 3 pembeli pertama. Saya menggunakan penawaran terbatas ya, atau kesempatan terbatas, itu nggak jauh beda lah. Lalu stok menipis, hanya 3 orang yang beruntung saja untuk mendapatkan produk ini. Sama nih, hanya 3 orang yang beruntung. Berarti saya memberikan kesempatan terbatas ya. Kalau tadi penawaran terbatas ya kan. Coba dulu ya produk ini, baru kamu bisa rasakan manfaatnya. Nah, saya menggunakan bahasa coba ya kan. Nah, dapat kan? Jangan beli produk ini kalau tidak kamu akan, nah di sini kamu akan menyesal ya. Menyesali kesempatan terbaik ini. Nah, bahasa ini sudah bukan bahasa copywriting lagi. Ya, yang terakhir ini bahasa lebih mengarah ke hypnoselling. Jadi antara copywriting dengan hypnoselling itu cukup berbeda ya. Tetapi ada yang unsur-unsurnya hampir serupa sama. Tapi kalau bahasa hypnoselling itu lebih kena ketika diucapkan. Tapi copywriting lebih kena ketika ditulis ya. Jadi copywriting itu adalah tuangan dalam bentuk kalimat, hypnoselling tuangan dalam bentuk bahasa, kita ngomong gitu. Ya. Jangan beli produk ini kalau kamu akan menyesal kesempatan terbaik ini. Sekarang gini, jangan lihat kamera Anda sekarang, jangan lihat handphone Anda sekarang. Ayo jangan lihat. Apa yang terjadi? Malah Anda melihat. Jangan buang sampah di sini. Apa yang terjadi? Malah orang buang sampah di sini. Ya kan? Jangan bayangin gajah. Misalnya. Coba sekarang tutup handphone Anda semuanya, jangan bayangin gajah. Oke, saya hitung sampai 10, jangan bayangin, jangan pernah bayangin lagi, jangan bayangin lagi gajah, jangan lagi dibayangin. Apa yang muncul? Gajahnya muncul. Nah, itulah yang bahasa yang melarang, sehingga alam bawah sadar kita itu nggak ngerti kalimat jangan. Alam bawah sadar nggak bisa membaca kalimat jangan. Nah, itulah karena saya bergabung dalam organisasi International Board of Hypnotherapy, saya mengerti tentang bahasa-bahasa hipnotis atau bahasa-bahasa hypnoselling. Ya, saya dari Amos, ucapkan terima kasih buat kamu yang pengen belajar lebih dalam lagi. Silahkan subscribe, saya akan bagikan ilmu-ilmu gratis tentang belajar digital marketing di sini saja. Bye-bye.